Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Selamat bertemu kembali bersama kami tim pengembangan PPKAD Kota Yogyakarta. Di sesi kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kan kita udah sampai di halaman target ya. Kita halaman target, lalu kita sudah mengajukan pull request atau permintaan konsolidasi kepada admin, dan admin sudah menyetujuinya hingga admin udah menetapkan itu dan mengkonsolidasikan ke kota sebagai target kota. Nah, hal yang terjadi, perubahan yang terjadi adalah di input realisasi, di halaman input realisasi ini udah ada targetnya teman-teman. Jadi targetnya udah muncul nih. Sehingga teman-teman bisa nih nanti mulai menginputkan realisasinya. Nah, seperti halnya di halaman target, ada 3 cara juga teman-teman. Ada 3 cara juga dalam hal teman-teman menginputkan realisasinya. Bisa menggunakan import template, bisa menggunakan tambah transaksi, atau bisa menggunakan edit atau tambah transaksi yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya kapan harus digunakannya juga sama teman-teman. Sehingga saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi terkait dengan halaman input realisasi ini, karena ketika teman-teman sudah bisa dan paham di halaman input target, itu seharusnya yang direalisasi juga sudah paham, karena hanya berbeda kondisi aja. Kalau di target itu yang diinputkan adalah targetnya, kalau di realisasi itu yang diinputkan adalah realisasinya. Jadi misalkan teman-teman punya data banyak realisasi yang harus diinputkan ke sistem ini. Berarti teman-teman pakailah fiturnya ini. Kalau teman-teman cukup hanya ada 1 atau 2, teman-teman ada 2 pilihan. Pakai ini atau pakai ini. Teman-teman kalau pakai fitur yang button ini, teman-teman tuh ingin menginput realisasi yang belum ditargetkan. Jadi gitu. Jadi ketika teman-teman misalkan sudah menargetkan PBJT hotel, tetapi ternyata restoran itu dikembalikan sebagai wewenangnya admin queue, misalkan dalam hal ini operator gitu. Misalkan aku harus nginput realisasi yang di rekening restoran, teman-teman pakai fitur ini. Nah, tapi kalau cuman input realisasi dalam hal ini, paling enak atau paling worth it pakai ini aja, langsung aja. Karena kenapa? Tanggal transaksinya udah default, yaitu tanggal hari ini, lalu rekening pendapatannya sudah sama dengan rekeningnya tadi, tinggal masukin aja di sini. Nah, ini sudah tertarget kan? Ini sudah terhubung dengan yang ditargetkan, tinggal masukin jumlahnya aja. Misalkan kayak gini ya. Oke, langsung kita tambahkan. Nah, sudah terrealisasi sekian. Tetapi kalau teman-teman mau masukin realisasi dan realisasi itu belum ditargetkan, masukkan ke sini teman-teman. Ya, masukkan ke sini. Belum ditargetkan itu karena beda rekening bisa, karena berbeda rekening tapi belum ditargetkan pun juga bisa gitu. Misalkan ini tadi itu kalau kita dilihat jurnal, nah kita lihat di sini, itu dia realisasi atas PBJT Hotel Bintang 5. Nah, bagaimana caranya kalau aku mau input realisasi PBJT Hotel tapi Bintang 4? Masih tetap di sini teman-teman. Masih tetap di sini, hanya saja di bagian ininya ini jangan diklik di sini, tapi tulis saja PBJT Hotel Bintang 3 misalkan. Nah, gini kan belum ada. Teman-teman seakan-akan membuat baru nih. Nah, detail ini belum memiliki target. Record target dengan nilai 0 akan dibuat otomatis. Nah, kalau teman-teman belum menargetkan sampai ke detail pendapatan, terus merealisasikan itu nggak apa-apa teman-teman. Input aja nominalnya juga. Jadi seakan-akan ini tuh teman-teman punya target yang kosong gitu. Di halaman targetnya langsung ditulis dengan nominal 0 gitu. Nah, seperti ini pun bisa teman-teman. Nah, ini itu digunakan ketika belum ada di sini atau belum ditargetkan dan rekeningnya berbeda. Jadi misalkan kayak kasusnya tadi restoran gitu kan. Rekening pendapatannya berbeda. Restoran. PBJT restoran ini misalkan. Karena belum ada ini ya. Restoran mewah misalkan. Ini ya teman-teman ya.
restoran mewah di sini 1.000 misalkan, tambah transaksi. Nah, udah selesai. Seperti itu aja. Targetnya akan langsung dibuat dengan nilai 0. Jadi seperti itu teman-teman cara cara menginput realisasinya. Ada 3 cara. Fitur import atau pakai tambah transaksi manual kalau rekeningnya belum ada, atau pakai tambah transaksi kalau rekeningnya sudah ada. Selanjutnya teman-teman perlu untuk mengkomitnya. Nah, komit ini apakah setiap hari? Ini sebenarnya bebas teman-teman, mau setiap hari nggak apa-apa, tapi saya sarankan per tiap akhir bulan aja. Kenapa? Karena rata-rata rekonsiliasi itu dilakukan setiap bulan sekali, tidak tiap hari. Meskipun teman-teman nginputnya tiap hari nggak masalah, mau nginput sehari 5 kali pun nggak masalah, tetapi komitnya saya rekomendasikan itu sebulan sekali. Kalaupun teman-teman merasa perlu input di tiap hari ya nggak masalah juga gitu, tetapi nanti perlu ACC dari ini ya, dari adminnya gitu ya. Nah, di komit aja di sini misalkan realisasi bulan Maret, nah gitu, dah masukin aja. Ini sudah tercapture teman-teman. Teman-teman bisa nginput realisasi lagi tanpa perlu takut yang realisasi Maret itu tercampur gitu ya. Nah, selanjutnya setelah commit, teman-teman perlu di pull request atau ajukan konsolidasi realisasi gitu kan. Ini diajukan seperti yang di bagian target persis gitu. Nah, untuk menu riwayat ini sama persis teman-teman ya. Sama persis dengan yang di target ya. Bandingkan, ini juga sama persis yang di target. Nah, seperti itu aja teman-teman. Untuk halaman input realisasi, teman-teman perlu menginput realisasi aja. Kalau terkait dengan fitur-fitur tambahan seperti scorecard ini, fungsinya untuk apa, terus ini apa aja yang diinformasikan di sini, ini teman-teman bisa explore sendiri ya, bisa explore sendiri karena semakin lama fitur-fiturnya juga semakin bertambah dan semakin lengkap. Sehingga saya nggak mungkin di sini memberi wawasannya atau memberi istilahnya mengajar, enggak juga sih. Ya intinya itulah, saya nggak mungkin meng-highlight seluruh fitur yang ada di sini satu persatu dengan sangat detail karena itu akan cepat berubah menuju ke semakin efisien, selanjutnya seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video tutorial di halaman input realisasi untuk menu atau role operator. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang Monef, halaman Monef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.